terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam tausiah kita di Kompas TV. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan memotivasi kita untuk sukses pagi hari ini. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, salah satu tanda kemahakuasaan Allah adalah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, saling membutuhkan, saling ketergantungan. Kita percepat sedikit. Laki-laki pasti butuh kepada perempuan. Demikian sebaliknya. Anak butuh ke orang tua, orang tua butuh ke anak. Kaitan dengan itu adalah Islam mengatur semuanya. Nah, dalam menjalankan kehidupan yang saling ketergantungan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatur tanggung jawab siapa yang memikulnya dan bagaimana konsekuensinya. Kita persempit pagi hari ini pemirsa sekalian, kewajiban memberi nafkah dalam keluarga. Secara umum di masyarakat, pasti kita sudah asumsikan bahwa yang bertanggung jawab memberi nafkah keluarga adalah bapak. Ini benar. Tapi tidak selalu begitu. Faktanya, ada saja makhluk Allah yang istrinya lebih mampu memberi nafkah. Boleh ndak itu? Boleh. Nah, karena ini butuh sedikit penjelasan, maka pagi hari ini saya akan coba angkat dalilnya yang akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana posisi kewajiban menafkahi dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu. Saya baca ayat dari surat At-Talaq, ayat 7. Dari sini kita mudah memahaminya, tema ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'ah. Hendaklah memberikan nafkah itu yang dzu sa'atin, yang longgar, yang sejahtera, memberikan nafkah dalam keluarga itu. Kalau tidak mampu, kalau tidak dzu sa'ah, ada lanjutan ayatnya. Wa man qudira alaihi rizqahu. Siapa yang oleh Allah memang terbatas rezekinya. Kan fakta hidup ini ada orang yang mampu, mudah saja itu. Bahkan berlebihan. Dzu sa'ah. Tapi kan ada keluarga, ada laki-laki, ada bapak misalnya, kepala keluarga yang tidak demikian. Maka falyunfik ma atahullahu. Bagi orang yang tidak sa'ah,
tidak longgar. Taruhlah misalnya kita bilang kurang dari pas-pasan. Karena pas-pasan itu juga sebenarnya longgar. Begitu butuh pas ada. Begitu butuh ada lagi. Butuh ada lagi. Itu pas-pasan. Berarti longgar. Kalau tidak demikian maka falyunfiq mimma atahullahu. Hendaklah dia tetap berupaya keras. Tergambar tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan apa yang ia diberikan oleh Allah. Ayat ini menegaskan harus tergambar ada niat baik. Ada niat jujur. Kalau memang belum mampu. Kenapa? La yukallifullahu nafsan. Allah sendiri tidak memaksa. Ini harus dipahami dalam rumah tangga ini. Kalau ini ayat dipahami, longgar itu keluarga. Illa ma'ataha. Kecuali yang Allah berikan. Maksudnya, yang mau dinafkahi jangan meminta lebih. Tapi yang berkewajiban kepala keluarga harus tergambar keseriusannya berupaya, kerja kerasnya. Dan berikan apa yang ada. Sayaj'alullahu min ba'di usri yusra. Motivasi besar dari ayat ini. Ingat, kalau ada orang yang awal membangun rumah tangga, belum mampu langsung seperti yang lain langsung sejahtera. Berniat baik saja. Karena ingat, setelah kesulitan, min ba'di usrin yusra. Akan ada kelonggaran. Harus diyakini ini. Apa pesannya ayat ini kepada kita sekalian? Kalau ada di antara kita mengawali kehidupan yang apa adanya, belum lolos P3K minimal kira-kira, maka sabari dulu itu. Tapi berikan apa yang bisa dihasilkan. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita merefresh hidup ini dengan baca kalamullah Al-Qur'an itu. Seperti ayat 7 surat At-Talaq ini. Jelas sekali bahwa tanggung jawab memberi nafkah itu adalah dzu'us sa'ah, yang punya kelonggaran, yang bekerja. Maka kalau mau longgar, bekerja keraslah. Kira-kira itu pesannya.
Nah, saya mau tambahkan pemirsa sekalian. Surat At-Talaq ini itu diawali 6 ayat di depannya. Namanya saja surat At-Talaq. Dan memang tafsir ayat surat ke-7 ini ada kaitannya dengan ayat-ayat di depannya. Maksudnya begini. Secara umum, keluarga yang normal, maka berlaku ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Yang bertanggung jawab adalah pemimpin dalam rumah tangga, termasuk ke perempuan secara umum, terutama kepada istri di rumah. Ini yang normal keluarganya. Apa kebalikannya normal? Kebalikannya adalah kalau terjadi perceraian. Nah, bagaimana Islam mengatur kalau misalnya seseorang bercerai? Apakah begitu jatuh talak, nuansa benci, itu juga yang lucu sekarang ya. Kadangkala dikasih memuncak kebencian di antara dua belah pihak, baru jatuh talak. Tidak begitu. Tetaplah bersaudara kalau ada yang tidak cocok. Makanya saya bilang baca ini ayat. Bersama sekalian. Nah, bagaimana nafkah baik kepada mantan istri kalau jatuh talak, terutama dalam masa iddah, termasuk anak-anak. Maka ayat ini sebenarnya menjelaskan, dalam tafsirannya ini adalah masih tanggung jawab mantan suami. Itulah sebabnya dalam Islam diatur, kalaupun harus terjadi perceraian, itu, maka sang mantan suami tetap harus menafkahi mantan istrinya, biar sudah ada surat talak dari pengadilan sesuai masa iddahnya. Masa iddah itu kan ada 3 bulan, ada istilah salasata quru, berdekatan sebenarnya, tapi ada hal yang spesifik berbeda. Kita bulatkan saja misalnya 3 bulan. Tidak islami, saya harus katakan begitu. Tidaklah bijak begitu cerai saling benci, tidak memikirkan anak, apalagi kalau ada anak. Islam membolehkan talak. At-talaku itu, talak adalah abghadul halali indallah, walaupun paling dibenci oleh Allah. Tapi Islam masih menegaskan, masih sang suami yang harus mampu yang menafkahi. Kaedahnya seperti apa? Aturannya seperti apa itu nafkah? Bukan sesuai keinginan saja, tapi dilihat sesuai kemampuan. Ayat ini tadi, liyunfiq dzu sa'ah, harus disesuaikan permintaan tanggung jawab itu kepada mantan suami sesuai kemampuannya. Kita coba kasih refresh sedikit. Sama-sama Ustaz, atau bahkan beda kantor ini sang suami dengan sang mantan istri, lebih mampu. Tetap baik kalau sang suami memberi nafkah, tetap baik. Apalagi kalau ada bukti tanggung jawab. Bahagiakan diri dengan itu, jangan marah-marah. Jangan sudah orang sudah tidak mau ketemu, bukan begitu. Butuh sang istri atau tidak, boleh dikasih. Minimal kepada keluarganya. Apalagi kalau memang yang kita tahu ada orang misalnya dulu sama-sama bekerja karena masih harmonis rumah tangganya. Pada akhirnya mulai lahir anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Sang suami meminta istrinya resign di kantor misalnya. Ada musibah di perjalanan berumah tangga itu, akhirnya talak misalnya, naudzubillah tsumma naudzubillah ini. Kita hanya membahas fiqihnya. Ini kan korban sang perempuan. Dulu sangat niatnya baik. Mau full melayani, mendidik anak di rumah agar sang suami bekerja dengan baik. Tapi ada musibah. Ini yang musibah yang harus diantisipasi. Sadarlah, misalnya selingkuh jangan dimudah-mudahkan. Naudzubillah. Itu enggak bagus lah itu. Ya.
Jangan. Tapi yang harus kita kunci di sini adalah kalau terjadi demikian, diingat sang istri kenapa menjadi tidak punya penghasilan pokok, padahal dia juga sarjana dulu. Tapi karena mau mendidik anak, lalu ada musibah cerai. Sang laki-laki adalah zalim, walau namanya mantan suami. Selama dia belum bersuami juga. Kecuali kalau sudah bersuami, tidak iya. Zalim kalau tidak menafkahi mantan istri. Apalagi kalau misalnya ada anak. Makanya begini, kita kan sering disuguhkan tontonan-tontonan yang memilukan. Sang anak ketemu dengan mantan bapaknya, dengan bapaknya yang lama, dan dia ditinggal karena menganiaya istrinya waktu entah masih dihamilkan dulu. Atau masih kecil ditinggal tanpa dipeduli. Masih mending ada anak yang rindu sosok ayahnya. Tapi film-film atau gambaran-gambaran seperti itu harus memberikan pelajaran. Agama sudah mengatur dengan baik. Kalaupun ada musibah ditalak, tidak boleh menganiaya sang istri dengan tidak menafkahinya dengan baik. Walaupun tentu kalau utuh ayat talak tadi surat ayat ke-7 itu kita faham, ya sesuai kemampuan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, tentu poin menafkahi mantan istri ini, kita tidak bahas lagi kalau istri ya, sebentar. Ini mantan istri pun harus dinafkahi sesuai kemampuan. Nah ini penting jamaah sekalian, karena kita di masyarakat ini, kadangkala kalau namanya sudah jatuh talak, ada yang memahami secara umum putus sama sekali. Ada perjanjian di depan pengadilan bahwa sang suami wajib menafkahi sekian karena kehidupan sang istri begini. Ada anak sekian begini. Bagusnya ada di ibunya dulu, terutama kalau masih kecil anak-anak. Ada atau tidak ada diputuskan oleh pengadilan seperti demikian, harus kita maklumkan. Di masjid, di pengajian harus sampaikan ini. Karena ada orang memang namanya talak, ya sudah. Pokoknya sudah. Tidak begitu kalau dalam agama. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampaikan, mudah-mudahan sesuatu yang kita tidak inginkan namanya bertalak menalak itu tidak boleh, tapi kewajiban nafkah tegas dalam agama kita, dalam Al-Qur'an kita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 7 surat Talak tadi sungguh-sungguh mengajarkan fikih ke kita. Ini namanya fikih munakahat. Biasanya teman-teman syariah dan di pengadilan yang tahu persis ini. Tapi yang saya mau catat adalah
bahwa kewajiban memberi nafkah tadi, walaupun yang umum difahami, bahwa walaupun sudah talak, yang wajib dinafkahi adalah selama masa iddah. Masa iddah. Kalau lewat masa iddah, apalagi kalau bersuami, ya pasti putus. Karena sudah ada yang bertanggung jawab atas istri itu. Tapi, kalau kasusnya yang tadi, seorang perempuan yang sebenarnya dulu sebelum berkeluarga juga kerja, potensinya sama dengan sang suami, tapi menghargai suami tadi, lalu hari ini menjadi sulit cari pekerjaan, apalagi kalau merawat anak, maka baiknya bukan lagi wajib seperti yang tadi di masa iddah, maka tetap sang tanggung jawab suami memberi nafkah. Lihat kondisinya, makin dia butuh, baik sudah beristri, kasih tahu istri barunya, itu dia berhenti bekerja gara-gara saya yang dihormati dulu. Apalagi kalau yang diganggu rumah tangganya, ya orang bilang pelakor gitu. Kasih tahu istri barunya, saya yang kasih begitu. Maaf ini pemirsa sekalian, kita sedikit berguna. Nah itu pikirnya begitu itu. Lihat kondisinya, jangan zalim. Tapi kalau anak, tanggung jawab anak selama sang mantan suami dzu sa'ah punya kemampuan, biar sang mantan istri sudah bersuami, tanggung jawab biaya pendidikan anak tetap ada di sang ayah. Nah, sang mantan suami kalau istri tadi, adakah nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami? Kita kasuskan saja, sang mantan istri belum bersuami. Makanya itu suami tidak boleh menunda-nunda kalau pengadilan, ya, jangan telantarkan istri lama tidak dikasih surat talak padahal tidak bertanggung jawab ke dia, itu tidak boleh juga. Makanya dihalalkan walaupun abghad di sisi Allah. Nah, kalau misalnya ditalak, masih ada tidak tanggung jawab suami? Kalau tanggung jawab biaya kehidupan, nafkah tadi, nafkah zahir tadi ada. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang kondisinya lemah, pengalaman dan pergaulannya terbatas dia, maka masih ada nafkah dalam bentuk tanggung jawab mendidiknya dan memberikan hal yang baik. Karena kita, terutama di Indonesia tentu, sangat dibatasi itu poligami, marah istri kedua misalnya, maka tetap ada tanggung jawab memberikan kelonggaran pendidikan. Anggaplah saudara, itu juga nafkah itu. Didik dia karena kita yang pernah tahu. Andai kata dia salah, bimbing dia. Nah pemirsa sekalian, ini fikihnya. Saya mau akhiri dengan sedikit kenapa Allah mewajibkan nafkah itu. Manfaat nafkah dalam agama, hadisnya begini. Saya tambahkan satu hadis. Bagaimana orang agar bekerja keras, mampu menghidupi keluarga dengan layak, terpenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik, sehingga biaya pendidikan, biaya pakaian, keluarga, biaya papan di rumah tangga misalnya, itu terpenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi orang bahwa siapa-siapa yang memberi nafkah kepada keluarganya itu adalah sedekah. Ini memotivasi kita untuk bekerja. Bahkan pemirsa sekalian, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa banyak dosa, ada dosa di antara banyak dosa. Jadi bahasanya begitu. Ada dosa dzambun minadz-dzunubi. Ada sebuah dosa dari banyak dosa manusia yang tidak diampuni oleh Allah kecuali karena dia banyak keluarganya dan dia bekerja keras mencari yang halal. Nah, sebagai
agar orang menjadi dzu sa'ah. Caranya, jalannya, teorinya tidak ada selain dengan membekali diri dan kerja keras. Di situ dia. Jadi Allah memberikan informasi bahwa ada dosa yang hanya Allah ampuni karena banyaknya keluarga. Apalagi kalau ada anak, dalam hadis itu bahkan disebutkan 3 anak gadis yang dibina, apa yang dia keluarkan itu Allah nilai sedekah. Apa itu sedekah? Allah yang ganti. Kira-kira apa bentuk gantinya? Pasti kita akan tua. Anak yang kita didik itu akan membahagiakan, dan itu sudah banyak. Membahagiakan orang tuanya karena dia bertanggung jawab dulu. Saya mau tambah satu, pemirsa sekalian. Suatu hari Nabi pulang dari perang Tabuk. Walaupun dalam suasana pulang dari perang, Nabi tidak begitu tegang. Tetap ada rileks-rileksnya. Di perjalanan beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang dia salaman. Begitu akhlak Nabi. Karena sangat kasar tangan sahabat tadi. Maka Nabi berkata, kenapa tanganmu kasar sekali? Maka dia bilang, saya bekerja ini, bahasa kita sekarang tukang batu, mencampur, kerja keras. Dan ini yang saya pakai membiayai keluarga. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi, bayangkan ini, terhormat sang tukang batu, dicium tangannya oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, hadhihi, inilah tangan, hadhihi yadun la tamassaha narun. Tangan-tangan seperti inilah yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, yang tidak akan disentuh api neraka karena Allah ampuni dosanya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam ayat ini secara fikih kita ada bayangan sedikit. Yang kedua juga ada motivasi agar kita pada poin ayat tadi menjadi dzu sa'ah, menjadi longgar. Tapi kalau belum longgar, belum sejahtera, apa adanya, ikhlaslah, bekerjalah, perlihatkan bahwa kita punya niat itikad baik untuk menafkahi keluarga. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.